wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunika dengan NIM 23010200019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial Januari Batubara. Kasus ini menjadi perhatian publik karena terjadi di tengah masa krisis pandemi, di mana bantuan seharusnya disalurkan kepada masyarakat yang terdampak. Mari kita simak bersama penjelasannya. 5 tahun lalu, tepatnya di tahun 2020, Indonesia sedang berperang melawan pandemi COVID-19. Kita semua masih ingat bagaimana hidup berubah drastis, tapi tahukah kamu, di tengah penderitaan rakyat, ada pihak yang justru tega memanfaatkan krisis demi memperkaya diri sendiri. Hari ini, tahun 2025, saya ingin mengajak kamu mengulik kembali sebuah kasus besar yang mengguncang negeri ini, korupsi bantuan sosial COVID-19 oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Saat itu, di tahun 2020, pemerintah mengalokasikan triliunan rupiah untuk program bantuan sosial. Tujuannya sederhana, menyelamatkan masyarakat dari ekonomi yang menghantam keras. Tapi, dalam kenyataannya, bantuan itu tidak sepenuhnya sampai ke tangan yang berhak. Kenapa? Karena ada tangan-tangan kotor yang bermain. Juliari Batubara, Menteri Sosial waktu itu, justru menjadi pelaku korupsi dana bansos terbesar sepanjang masa pandemi. Kasus ini mencuat saat KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 5 Desember 2020. Mereka menangkap beberapa penjahat Kementerian Sosial terkait praktik suap dalam pengadaan paket sembako di wilayah Jabodetabek. Modusnya, setiap paket bansos senilai 300.000 dikenakan fee sebesar 10.000 oleh para vendor. Uang itu bukan untuk operasional, tapi untuk disetor kepada para penjabat termasuk Juliari. Total suap yang diterima lebih dari 32 miliar, sebagian digunakan Juliari untuk keperluan pribadi, seperti sewa jet pribadi, event organizer, dan sebagainya. Yang lebih menyakitkan, itu semua dilakukan saat jutaan orang kehilangan pekerjaan dan kesulitan makan. KPK menyita uang tunai dalam 7 koper, tas ransel, dan tas kecil. Isinya bukan sekedar rupiah, tapi juga dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura. Tak butuh waktu lama, Juliari menyerahkan diri ke KPK dini hari 6 Desember 2020, hanya beberapa jam setelah penetapan tersangka. Kasus ini kemudian disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 23 Agustus 2021. Hakim menjatuhkan hukuman vonis 12 tahun penjara, denda 500 juta, dan pengembalian uang pengganti senilai 14,5 miliar dan juga pencabutan hak politik selama 4 tahun. Namun yang membuat publik geram, hukuman Juliari diringankan karena alasan ia telah dihujat oleh masyarakat. Seolah-olah cercaan publik itu cukup untuk meringankan kejahatan kemanusiaan yang ia lakukan pada masa krisis. Masyarakat marah, lembaga seperti Indonesia Corruption Watch bahkan menyebut Juliari seharusnya dihukum seumur hidup. Mereka beralasan, yang pertama, korupsi dilakukan saat menjabat sebagai penjabat tinggi negara. Yang kedua, tindakannya terjadi di masa pandemi saat rakyat sangat menderita. Yang ketiga, tidak menunjukkan penyesalan saat sidang. Dan yang keempat, vonis ringan justru memperlemah efek jera bagi koruptor lain. Kasus ini mencerminkan betapa rapuhnya integritas pejabat publik kita, bahkan dalam situasi darurat sosial. Sekarang, 5 tahun telah berlalu, tapi luka dari kasus ini masih membekas. Kita mungkin sudah hidup lebih baik hari ini, tapi penting untuk tidak melupakan kejadian seperti ini, agar tidak terulang lagi di masa depan. Korupsi di masa krisis bukan hanya soal hukum, ini adalah pengkhianatan bagi nyawa rakyat kecil yang sedang berjuang untuk hidup. Sebagai generasi muda tahun 2025, kita punya tanggung jawab untuk terus bersuara, untuk terus menuntut keadilan, dan untuk memastikan bantuan rakyat benar-benar sampai ke rakyat, bukan masuk ke kantong elit yang serakah. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.